Pohon yang sangat tinggi, hijau rindang berseri, hewan-hewan berlari ke sana kemari. Sungai yang sangat jernih, burung-burung bernyanyi, bunga berwarna-warni, oh indah sekali. Lili, 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 lihatlah indah alamku. La 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 la, hatiku jadi gembira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Atia Fahita. Saya duduk di kelas 6 SD Muhammadiyah Manyar, Gresik. Kalian pernah mendengar gak sih lagu yang saya nyanyikan barusan? Nah, lagu tersebut ada hubungannya loh dengan cerita yang akan saya tampilkan. Cerita yang akan saya tampilkan bertema Sahabat Bumiku Lestari. Simak dengan baik ya. Alkisah, sebuah pohon di hutan yang masih terjaga ditempati oleh sarang burung yang akan menetas. Krek, krek, krek. Suara retakan telur yang baru menetas di sarangnya. Terdengar suara anak burung yang begitu indah berirama, mencari induknya yang tak kunjung pulang mencari makan. Tak lama kemudian, induk burung pun datang menghampiri sarangnya. Sang induk merasa senang sekali saat melihat telur-telurnya menetas. Selamat datang anak-anakku di bumi yang indah ini, sapa sang induk kepada anak-anaknya. Sang induk bercuit bergembira sehingga para burung lain yang ada di hutan itu pun ikut bersahutan menyambut kedatangan anak burung yang baru menetas. Induk burung memberinya nama Ciko dan Cika. Waktu berlalu begitu cepat. Ciko dan Cika kini sudah bisa terbang ke atas langit. Mereka mampu terbang menjelajahi hutan, sungai, danau, hingga terbang tinggi-tinggi ke atas awan. Ciko dan Cika memang senang sekali bermain-main dan terbang di atas awan, karena mereka dapat melihat keindahan bumi dari ketinggian. Ada sungai dengan arus air yang deras, hutan hijau, dan lautan biru yang membentang luas. Indahnya bumiku, begitu elok dipandang mata, gumam Ciko sembari melihat alam bumi yang indah. Iya Ciko, rasanya aku ingin sekali mengelilingi bumi ini, sahut Cika. Wah, ide bagus tuh. Bagaimana kalau kita izin ibu untuk berkelana mengelilingi bumi ini? Sahut Cika setuju. Akhirnya mereka pun pulang ke sarangnya untuk memberitahu ibunya tentang rencana yang mereka diskusikan itu. Belum sampai di sarangnya, di tengah perjalanan mereka melihat kepulan asap hitam dan kobaran api yang menyala. Tak disangka, ternyata terjadi kebakaran di tengah hutan tempat mereka tinggal. Ciko dan Cika langsung bergegas untuk menemui ibunya dan berharap
tidak terjadi apa-apa. Sesampai di sarangnya, mereka melihat ibunya dan seluruh penghuni hutan berusaha untuk memadamkan api yang semakin membesar. Mereka semua bersusah payah untuk memadamkan api hingga larut malam. Setelah berkali-kali berusaha, akhirnya api pun berhasil dipadamkan. Semua hewan yang ada di hutan itu pun merasa sedih karena sebagian hutan tempat mereka tinggal harus hangus terbakar. Melihat kejadian ini, Ciko sangat kesal. Akhirnya dia mencoba untuk mencari tahu penyebab kebakaran hutan dengan menelusuri bagian hutan yang sudah hangus terbakar. Sungguh sakit sekali hati ini melihat hutan yang awalnya indah menjadi menghitam. Gumam Ciko sembari melihat kondisi hutan. Tak lama kemudian, Ciko terkejut karena dia menemukan bekas api unggun dengan kondisi bara yang masih menyala di dekat sungai. Memang sih, tempat itu sering dijadikan para penjelajah sebagai tempat berkemah. Selain itu, Ciko juga menemukan berbagai jenis sampah bekas makanan yang berserakan. Dasar manusia yang tidak bertanggung jawab. Apakah mereka tidak tahu akibat yang telah mereka lakukan? Gerutu Ciko. Belajar dari kejadian tersebut membuat Ciko memikirkan sesuatu agar hutan dapat kembali menjadi asri dan seluruh penghuni hutan tidak bersedih lagi. Aha, aku punya ide. Ciko mengajak Cika, saudaranya, untuk mengumpulkan seluruh penghuni hutan. Mereka merencanakan untuk membenahi hutan karena mereka tak mau melihat hutan yang awalnya indah menjadi menghitam karena tangan-tangan yang tidak bertanggung jawab. Ciko membagi tugas kepada seluruh penghuni hutan, seperti membuang sampah yang berserakan, menyingkirkan pepohonan besar yang tumbang, serta mengambil air di sungai. Tak berhenti di situ, Ciko juga memberikan ide kepada seluruh penghuni hutan untuk tidak segan memberikan teguran kepada penjelajah yang nakal. Suatu hari saat Ciko sedang bermain dengan teman-temannya, dia melihat ada sekelompok pemuda yang berkunjung ke hutan dengan membawa banyak bibit pohon. Wah, siapa mereka? Mengapa banyak sekali bibit pohon yang mereka bawa? Apakah hutan ini akan dirusak kembali? Tidak, kata Ciko dengan panik. Tak disangka-sangka, ternyata mereka adalah para sahabat hutan yang ingin melakukan reboisasi di hutan yang gundul. Alangkah senangnya para penghuni hutan mendengarkan kabar ini. Lambat laun, seiring berjalannya waktu, hutan pun kembali indah dan bumi pun kembali senang karena alamnya tak ada lagi yang rusak. Inilah yang dilakukan para penghuni hutan karena mereka sayang bumi. Mereka berusaha untuk mengubah hutan menjadi asri dengan tidak menunggu siapa yang harus bertanggung jawab. Karena menjadi sahabat bumi itu mudah loh. Dengan menjaga bumi tetap asri bisa dilakukan oleh siapa saja dan kapan saja.
Sekian cerita inspirasi dari saya. Terima kasih telah mendengarkan. Tunggu dulu. Sebelumnya saya punya pantun loh. Jangan lupa bilang cakep ya. Pak petani menanam padi. Menanam padi hanya sehari. Mari kita merawat bumi ini agar bumi tetap menjadi lestari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.